Ayah, ibu, ada dua wanita ingin bertemu kalian. Mereka datang lagi. Iya, mereka sangat percaya diri. Halo, Saudari Yang dan Saudara Cheng. Halo. Kalian sudah datang. Kenapa datang lagi? Sekalipun khotbah kalian sesuai Alkitab. Namun, pendeta kami yakin saat Tuhan datang lagi, dia turun di awan-awan, tidak berinkarnasi dalam daging. Ini membuktikan kalian salah. Karena itu kata pendeta dan penatua. Sebaiknya kalian pergi. Saudari Yang, mengapa kau tidak percaya firman Tuhan dalam iman? Kenapa percayai pendeta dan penatua? Apa mereka mengenal Tuhan? Bisakah kata mereka mewakili firman Tuhan? Tidak. Pikirkan saat Tuhan Yesus memulai pekerjaannya, bagaimana iman kepala ahli Taurat, orang Farisi dari agama Yahudi menentang Tuhan. Bukankah ini membuat kita berpikir dalam dan menyelidiki nurani? Ya. Ini... Aiguang, mereka datang dari jauh. Jika ada pertanyaan, sebaiknya kita duduk di tepi kebun dan bicara. Mari. Bagaimana kalau kita ke tepi sungai yang lebih sejuk? Iya, Baiklah, mari. mari. Mari duduk di sini. Oh, iya. Tempat ini nyaman. Iya, di tepi sungai terasa segar dan Ya, sejuk. kalau kerja di ladang, kami istirahat di sini. Silakan Baik. duduk. Saudari Yang, kau baru saja menyebut pendeta dan penatua berkata Tuhan di akhir zaman tidak berwujud manusia. Kalau begitu, apa kata pendeta dan penatua berdasarkan Alkitab? Apa firman Tuhan membuktikannya? Dalam Alkitab ada nubuat yang jelas tentang penampakan Tuhan di akhir zaman dalam daging dan bekerja. Ya. Seperti kilat dari timur dan bersinar ke barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia. Bagai petir menerangi satu bagian di bawah langit, sampai bagian lain di langit, demikian Anak Manusia saat hari kedatangannya. Tetapi, pertama-tama dia harus menderita dan ditolak generasi ini. Keduanya menyebutkan kedatangan Anak Manusia. Istilah Anak Manusia mengacu pada inkarnasi Tuhan sebagai Anak Manusia. Jika ini tubuh rohani Tuhan Yesus yang dibangkitkan, kadang tersembunyi dan tampak sangat supernatural. Apa masih disebut anak manusia? Apa dia dikatakan tapi pertama-tama dia harus menderita dan ditolak generasi ini? Benar. Dia tidak akan menanggung kesukaran dan ditolak. Betul, dia tidak dapat mengalaminya. Makanya Tuhan akhir zaman datang dalam wujud manusia. Apa kalian bisa menerima persekutuan ini? Iya. Persekutuan ini selaras dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudari, nubuat Tuhan di akhir zaman datang dalam wujud daging sudah digenapi. Jika kita tidak percaya firman Tuhan sudah digenapi, bukankah itu berbahaya? Pertimbangkan, saat Farisi melihat Tuhan datang, mereka tidak mengakuinya, mereka menentang dan menghukumnya. Apa akibatnya? Akhirnya mereka harus dikutuk oleh Tuhan. Jika percaya Tuhan seperti cara orang Farisi, tanpa mengakui saat Tuhan datang, bahkan menghukum dan menentangnya, akhirnya apa akibatnya? Bukankah kita percaya Tuhan karena rindu kedatangannya? Bukankah demi menyambut Tuhan kembali? Kita masuk ke kerajaan surga atau tidak, bergantung pada apakah kita menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman atau tidak. Sekarang, Tuhan sudah datang kembali dan sedang melakukan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Namun kita tidak mengakuinya, malah menyangkal tidak menerimanya. Bukankah berarti kehilangan kesempatan diangkat saat Tuhan datang? Jika Tuhan datang dan kita tidak diangkat, akhirnya apa akibatnya? Bukankah kita akan ditinggalkan dan disingkirkan Tuhan? Kita harus pertimbangkan ini kembali dengan teliti. Apa masalah ini begitu serius? Penyampaian kalian sangat bertentangan dengan kata pendeta dan penatua. Kalian bisa jelaskan seluruhnya kepada kami. Iya. Sekarang ini, orang beragama taat kepada pendeta dan penatua. Mereka yakin Tuhan Yesus yang tidak turun dari awan-awan adalah palsu. Dan kembalinya Tuhan bukan dalam wujud manusia. Apa yang dipersoalkan? Bisakah kita memastikan cara Tuhan menampakkan diri dan bekerja di akhir zaman?
Tuhan berfirman dalam Alkitab, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Karena seperti langit lebih tinggi dari bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Amin. Di mata Tuhan, kita tidak lebih dari butiran debu. Bagaimana mungkin kita menyelami pekerjaannya? Benar. Pendeta dan penatua percaya, Tuhan kembali di awan-awan, tidak mungkin berinkarnasi sebagai anak manusia. Saudari Yang, menurut Anda pendeta dan penatua mengatakan ini untuk menggambarkan Tuhan, bukan? Mereka yakin Tuhan tidak melakukan dengan cara ini dan itu. Bukankah itu pendapat dan imajinasi mereka? Seperti ketika Alkitab menubuatkan Mesias akan datang, ternyata Tuhan Yesuslah yang datang. Apa manusia mampu membayangkannya? Bukankah kaum Farisi membatasi pekerjaan Tuhan dengan pendapat dan imajinasi, sehingga akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus? Kegagalan mereka merupakan pelajaran. Namun kalian terus percaya kata pendeta dan penatua, bukankah ini masalah? Benar. Saudari, soal menyambut kembalinya Tuhan, tidak boleh percaya kepada pendeta dan penatua yang menjambarkan penampakan dan pekerjaan Tuhan dengan imajinasinya. Tuhan Yesus berfirman, domba-domba Tuhan mendengar suara Tuhan. Apa kalian bersedia mendengarkan suara Tuhan? Iya. Jika tidak mendengarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, kalian akan kehilangan peluang mendengar suara Tuhan. Iya. Saudari, Tuhan sedang mengetuk pintumu saat ini. Jika kau tidak dengar suara Tuhan dan tidak membukakan pintu, tidakkah kau akan menyalahkan diri sendiri? Kau tidak takut melewatkan kesempatan diangkat saat Ia kembali? Benarkah kau sungguh tidak ingin dengar suara Tuhan? Sejujurnya dalam hatiku, mana mungkin kami tidak mau dengar suara Tuhan. Saat menunggu Tuhan kembali, kami berharap dengar suara mempelai pria duduk bersama Tuhan dalam perjamuan. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Selama bertahun-tahun, kami berharap Tuhan datang. Kami tidak tahu cara dengar suaranya. Dengan kunjungan kalian, masalah ini akhirnya jelas. Baru sekarang kami tahu pentingnya dengar suara Tuhan. Benar. Puji Tuhan. Pendeta dan penatua berkata kerohanian kami masih lemah dan takut kami disesatkan. Kami tidak diizinkan mencari tahu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jika kita domba-domba Tuhan, kita dapat mengenali suara Tuhan. Ini fakta. Iya. Ada banyak nubuat dalam kitab Wahyu. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, dengarlah kata Roh kepada gereja-gereja. Saat Roh Kudus berfirman, itulah suara Tuhan. Jika kita tidak dengar firman Roh Kudus kepada gereja, bagaimana kita yakin itu suara Tuhan? Jika kita selalu dengar kata pendeta dan penatua, dapatkah kita mendengar suara Tuhan? Tidak bisa. Kami dilarang baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Apa pendeta dan penatua mampu mengungkapkan suara Tuhan? Kau sudah lama dengar khotbah pendeta dan penatua jemaat. Pernahkah mereka mengungkapkan firman Tuhan? Tidak, belum pernah. Betul. Sudahkah mereka mendengar suara dan firman Tuhan? Menurut kalian, apakah pendeta dan penatua mau dengar suara Tuhan? Jika kalian selalu dilarang pendeta dan penatua, apa akibatnya nanti? Jika tidak dibereskan, kalian akan berdosa seperti pendeta dan penatua dalam menentang Tuhan. Kemungkinan kalian akan dibuang oleh Tuhan. Iya. Hari ini, kami sampaikan firman Tuhan di akhir zaman kepada kalian. Jika kalian tetap menolak, apakah tindakan kalian selaras dengan restu Tuhan? Bukankah ini menyakiti Tuhan? Kau menuntun kami dengan benar. Di masa lalu kami bodoh dan bebal. Sekarang kami hanya ingin dengar suara Tuhan, menyelidiki jalan yang benar. Sampaikanlah kepada kami. Iya. Iya, tolong sampaikanlah. Baiklah. Puji Tuhan. Bagus, puji Tuhan. Hei, bagaimana kalau bersekutu di rumah kami? Ya, baiklah. Iya, mari pulang dan bersekutu. Mari, Mari. kita Ya, pergi. mari. Dengan bersekutu seperti ini, kalian akhirnya mengerti dan mau mendengarkan suara Tuhan. Ini sungguh kasih Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Baiklah. Baik. Firman Tuhan yang Maha Kuasa.
Bagaimana menilai itu jalan yang benar atau tidak? Itu pekerjaan Tuhan atau bukan? Apakah prinsip paling mendasar dalam mencari jalan yang benar? Engkau harus melihat apakah ada pekerjaan Roh Kudus atau tidak. Apakah perkataan itu ungkapan kebenaran atau tidak? Untuk siapa kesaksian itu? Dan apa manfaatnya bagi engkau? Membedakan antara jalan yang benar dan jalan yang salah memerlukan pengetahuan dasar. Yang fundamental adalah tahu ada pekerjaan Roh Kudus atau tidak. Karena hakikat iman kepada Tuhan adalah iman kepada Roh Tuhan. Dan imannya kepada Tuhan yang berinkarnasi adalah karena daging ini merupakan perwujudan dari Roh Tuhan. Yang berarti, iman tersebut tetap merupakan iman terhadap roh. Ada perbedaan antara roh dan daging. Tapi karena daging berasal dari roh dan merupakan firman yang menjadi manusia, maka apa yang manusia percayai adalah hakikat yang melekat pada Tuhan. Jadi, membedakan jalan itu benar atau tidak, yang penting lihat ada pekerjaan Roh Kudus atau tidak. Setelah itu, apa ada kebenaran dalam jalan ini atau tidak? Kebenaran ini adalah watak kehidupan dari kemanusiaan normal, yakni apa yang dikehendaki Tuhan dari manusia saat diciptakan Tuhan pada mulanya, yaitu semua kemanusiaan yang normal, termasuk akal budi manusia, wawasan, hikmat, pengetahuan menjadi manusia. Engkau perlu melihat apakah jalan ini membawa manusia ke dalam kehidupan kemanusiaan yang normal. Apa kebenaran yang dibicarakan itu diperlukan berdasarkan realitas kemanusiaan yang normal. Apakah kebenaran itu praktis dan nyata? Dan apakah itu terjadi pada waktu yang tepat? Jika ada kebenaran, itu membawa manusia ke dalam pengalaman yang normal dan nyata. Selanjutnya, manusia akan menjadi semakin normal, akal budi manusia akan menjadi semakin sempurna. Hidup manusia dalam daging dan kehidupan spiritualnya akan menjadi semakin tertata, dan emosi manusia akan jadi semakin normal. Ini prinsip yang kedua. Ada satu prinsip lagi, yaitu apakah seseorang memiliki pengetahuan yang bertambah tentang Tuhan. Apakah mengalami pekerjaan dan kebenaran itu dapat mengobarkan kasih Tuhan di dalam dirinya dan membuatnya semakin dekat kepada Tuhan. Jadi kita dapat menilai ini jalan yang benar atau tidak. Yang paling mendasar, apakah jalan ini realistis dan bukan supranatural, memberi kehidupan kepada manusia atau tidak. Jika sesuai prinsipnya, dapat disimpulkan bahwa jalan ini adalah jalan yang benar. Amin. Hei, perkataan ini bagus. Sekarang aku tahu cara untuk membedakan jalan yang benar dan yang palsu. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa dengan jelas menerangkan cara membedakan jalan yang benar. Ini pasti firman yang datang dari Tuhan. Amin. Ya, Sudah lama kami dengar khotbah pendeta dan penatua yang mewaspadai jangan tertipu oleh ajaran palsu. Tapi kami tidak tahu mana jalan yang benar dan yang palsu. Iya, Firman Tuhan yang Maha Kuasa menjelaskannya dengan gamblang. kau benar. Aku merasa firman Tuhan yang Maha Kuasa ini merupakan firman Roh Kudus. Iya, Puji Tuhan. ya. Setelah dengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, tahu membedakan jalan yang benar dan yang palsu? iya kami tahu caranya. Apa manusia biasa mampu memperkatakan kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa? Tidak, Apa gembala dan penatua mampu? Mereka tidak mampu. Tanpa Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran membedakan jalan yang benar dan yang palsu. Akankah orang tahu membedakan jalan yang benar dan yang palsu? Tidak. Selama ribuan tahun, adakah satu tokoh rohani atau pemimpin agama yang mampu menerangkan ini dengan jelas? tidak ada. Apa imam kepala Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi bisa membedakan jalan yang benar dan yang palsu? Tidak tahu. Bagaimana mereka menggambarkan penampakan Mesias? Pengetahuan mereka tidak berdasar pada firman Tuhan Yesus yang merupakan suara Tuhan atau adalah kebenaran. Sebaliknya mereka percaya karena imajinasinya. Selama Tuhan Yesus tidak disebut Mesias, maka sekalipun ajarannya merupakan kebenaran, tak peduli sebesar apapun kuasa firman-Nya, mereka tetap menghukum Tuhan Yesus sebagai penyesat. Apa akibatnya?
Mereka menyalibkan Mesias yang telah datang ketika dia masih hidup. Ya, Apa pendeta dan penatua pada akhir zaman mampu membedakan mana jalan yang benar dan palsu? Tidak. Mampukah mereka untuk sekali lagi menyalibkan inkarnasi Kristus? Pendeta dan penatua tidak peduli kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan yang Maha Kuasa tidak dianggap menyucikan dan menawarkan keselamatan untuk mereka. Apa kriteria mereka untuk tahu jalan yang benar? Tuhan Yesus yang tidak datang di awan-awan adalah palsu. Bukankah pendirian mereka ini tidak masuk akal dan gegabah? ya, Apa bedanya mereka dengan kaum Farisi yang menentang Tuhan Yesus? Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman telah datang, mengungkapkan kebenaran dan rahasia jalan yang benar dan palsu, sehingga kita dapat mengerti sepenuhnya. benar. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran, tak adalah dari suara Tuhan. Kau mampu mendengarnya, kan? Kau memang benar. Sekarang aku setuju. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan merupakan suara Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana jika kita baca firman Tuhan yang Maha Kuasa lebih lanjut? Baiklah. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Aku pernah dikenal sebagai Yahweh. Aku juga pernah dipanggil Mesias. Orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat. Saat ini, aku bukan Yahweh ataupun Yesus yang dikenal orang di masa lampau. Aku Tuhan yang kembali di akhir zaman, Tuhan yang mengakhiri zaman ini. Aku Tuhan yang bangkit di ujung bumi, syarat dengan keseluruhan watakku dan penuh otoritas, hormat, serta kemuliaan. Orang-orang tidak pernah berhubungan denganku, tidak pernah mengenalku, dan masa bodoh terhadap watakku. Sejak penciptaan dunia, tidak seorang pun pernah melihatku. Inilah Tuhan yang menampakkan diri di akhir zaman, tetapi tersembunyi di antara manusia. Berdiam di antara manusia, benar dan nyata, seperti matahari dan api yang menyala. Penuh kuasa dan syarat otoritas. Tidak seorang atau perkara pun yang tidak akan dihakimi firman-Ku. Tidak seorang atau perkara pun luput dari pemurnian api. Pada akhirnya, segala bangsa akan diberkati karena firman-Ku, dan juga dihancurkan karena firman-Ku. Dengan demikian, semua orang pada akhir zaman melihat akulah juru selamat yang kembali. Akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang menaklukkan manusia. Amin. Aku pernah menjadi korban penghapus dosa manusia. Tapi di akhir zaman, aku juga menjadi terik matahari yang membakar segala sesuatu. Juga matahari kebenaran yang singkapkan segala sesuatu. Demikianlah pekerjaanku di akhir zaman. Aku memakai nama ini dan aku penuh dengan watak ini, supaya semua orang melihat akulah Tuhan yang benar dan matahari yang terik dan api yang menyala-nyala, supaya semua dapat menyembahku, Tuhan yang benar. Supaya mereka melihat rupaku yang sejati. Aku bukan hanya Tuhan orang Israel dan bukan hanya Sang Penebus. Aku Tuhan segala ciptaan di seluruh langit dan di seluruh bumi dan di lautan. Amin. Ibu, aku merasa perkataan ini sepertinya firman Tuhan. Tidak seorang pun mampu mengatakannya. Benar, Firman ini punya otoritas dan kuasa. benar. Terdengar seperti firman Tuhan. Betul. Kau mengatakan yang baik, ini suara Tuhan. Domba-domba Tuhan mendengar suaranya. Bukankah kau sudah dengar suara Tuhan hari ini? Syukur kepada Tuhan. Tampaknya berusaha mendengarkan suara Tuhan merupakan tindakan yang tepat.